Itu yang perlu yang perlu dipahami. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak tahu waktu itu ketika berjejernya orang itu ngantri, saya tidak tahu apakah yang menangani itu departemen yang lain, tetapi yang bersangkutan yang membantu cukup cukup care ya, cukup care dan langsung mengambil alih sehingga ya antrian itu bisa diatasi dan orang juga tidak mau juga lama-lama duduk di kantor pajak ya karena saking banyak itu juga pusing juga. Jadi yang saya lihat itu, nah ini sangat perlu gitu loh. Jadi pelatihan dan pengembangan ini sangat diperlukan pada orang-orang walaupun mungkin yang bersangkutan itu bukan pada departemennya, tapi dengan ada kolaborasi tadi itu akan tercapai ya sistem integrasi yang baik ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga mungkin dari suatu perusahaan. Jadi, departemen pemasaran, departemen produksi, departemen mungkin teknisi itu tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu ya. Itu harus saling berkolaborasi. Karena ketika ada masalah di departemen katakanlah pemasaran dengan produk mungkin yang dia sudah sampaikan, yang sudah dia pasarkan dan sudah dia jual, ternyata ada masalah, trouble ya, itu ya mau tidak mau itu bagian teknisi harus ambil alih ya, harus menolong, harus membantu supaya ya tidak hanya menjual kecap ya, kecap nomor satu, tapi kita bisa buktikan bahwa produk yang kita jual itu katakanlah produk A itu kita bisa apa bisa maintain ya, Bapak Ibu. Jadi itu saling berkolaborasi. Itulah tercapainya integrasi di dalam sumber daya manusia ya. Nah, ini membantu misalkan budaya integrasi yang lebih kuat. Karena ketika itu hanya bergantung dan berdiri sendiri, cepat atau lambat itu perusahaan tersebut bisa saja akan kolaps ya, karena mereka satu sama lain tidak saling mendukung ya, tidak terintegrasi ya. Baik. Nah ini tadi juga nih kolaborasi antar departemen, seperti mungkin sampaikan di atas tadi ya, dorong kerjasama antar departemen yang berbeda dalam organisasi. Nah, tadi misalnya tim SDM bersama dengan tim pemasaran atau keuangan. Nah, ini dalam hal-hal perekrutan misalnya ya, tim SDM. Mungkin dalam segi teori melihat mungkin CV bisa saja ya, tetapi dalam hal mungkin keadaan yang realita di lapangan, mungkin orang-orang tenaga marketer atau marketing itu lebih paham lah, lebih tahu lah. Feelingnya itu lebih lebih cepat ya, karena dia sudah melihat mungkin orang-orang seorang marketer itu yang baik, yang bagus itu bagaimana. Begitu juga kalau CSDM itu melihat seorang keuangan, itu juga libatkan kolaborasi dengan orang-orang keuangan yang memang sudah memahami ya, itu sangat penting ya di dalam merancang program pengembangan karyawan yang relevan ya. Ini kata kunci yang relevan. Jadi tidak bisa itu masing-masing hanya berpandangan berpatokan pada departemen sendiri. Nah, itu juga membangun komunikatif yang efektif. Nah, ini juga kita lihat ya Bapak Ibu ya, komunikasi di satu perusahaan atau di departemen atau di satu eh, baik itu juga di pemerintahan, itu kadang-kadang juga komunikasi itu yang efektif itu tidak tercapai, tidak terjadi ya. Karena satu sama lain itu bisa saja pemikirannya eh, kalau saya memberikan mungkin info yang baik atau info yang seharusnya A dan itu bisa menaikkan saya punya jabatan mungkin ya itu mungkin bisa saja itu ditutup ya, tertutupi ya karena mungkin ada faktor-faktor yang dipikirkan sangat bersangkutan ya. Jadi mungkin nanti saya ketika saya memberikan informasi ini ya bisa saja jabatan saya tersungkir, bisa saja ya, bisa saja terjadi ya. Nah, mungkin saya tadinya atasan kamu, saya nanti jadi bawahan kamu karena mungkin lebih dipercaya, apalagi mungkin di dalam kantor itu ada orang-orang yang mungkin like and dislike ya, Bapak Ibu ya. Itu bisa terjadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus membangun komunikasi yang efektif, jadi pastikan jalur komunikasi terbuka antar departemen ya, pertukaran informasi yang baik, membantu semua bagian organisasi untuk selaras dengan tujuan yang lebih besar ya, Bapak Ibu. Nah, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga sangat penting. Kadang-kadang seorang pimpinan, seorang manajer, seorang top atau middle manager itu kadang-kadang sepihak ya Bapak Ibu ya, pengambilan keputusan. Mungkin ada satu masalah ya, tidak melihat, tidak menanyakan, mungkin tidak ada interaksi ya, tiba-tiba mengambil keputusan. Ini juga sebenarnya tidak baik dalam pengintegrasian sumber daya manusia ya. Jadi mungkin sertakan karyawan dalam proses perencanaan dan pengurusan terkait pendidikan SDM
dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Jadi mereka merasa di, di, dihargai dan tentunya pada akhirnya si karyawan tersebut merasa memiliki terhadap perusahaan tempat bekerja atau organisasi tempat bekerja itu sangat tinggi ya, Bapak Ibu. Ukur dan mengevaluasi kinerja. Ini juga sangat penting ya Bapak Ibu, integrasi dalam integrasi manajemen sumber daya manusia ya Bapak Ibu. Jadi pengukuran ini ya bisa saja dilakukan mungkin melalui apa namanya KPI ya, Key Person Indicator yaitu masing-masing eh, katakanlah departemen ya atau organisasi itu memang masing-masing itu berbeda ya. Tapi ini sangat penting mengukur dan mengevaluasi kinerja karena kalau ini tidak diukur, tidak dievaluasi sampai batas mana, sampai apa yang sudah ditetapkan dalam apa penentuan organisasi itu sampai di mana tidak tercapai atau tercapai itu melalui pengukuran dan mengupdate kinerja. Karena kita tidak tahu kalau ini tidak dilakukan, tidak tahu apakah itu tercapai atau tidak ya. Dan ini juga perlu dilakukan ya. Jadi evaluasi kinerja harus mencakup aspek pengembangan individu dan kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau tidak dilakukan kita tidak tahu sampai di mana itu apa tercapainya sesuatu yang sudah digariskan, yang sudah ditargetkan ya oleh organisasi tersebut ya, Bapak Ibu. Nah, termasuk pada tantangan dalam integrasi sumber daya manusia ya. Nah, itu pertama perbedaan budaya perusahaan ya. Ini dalam organisasi yang besar atau dalam situasi merger dan akuisisi. Nah, ini saya teringat mungkin tadi juga saya sampaikan di kelas yang lain. Mungkin Bapak Ibu tahu sekarang mungkin Bank Mandiri ya. Kalau Bapak Ibu apa eh, tahu itu di tahun sekitar Bapak se tahun 90-an ya Bapak Ibu 90-an bahwa Bank Mandiri itu sebenarnya itu berasal dari beberapa bank ya Bapak Ibu ya. Itu Bank Eksim ya, Bank apa pemerintahan jadi di asalnya itu ada 5 ya. Itu merger. Nah, ini dalam merger, dalam akuisisi ini itu tidak bisa dengan serta-merta ya budaya dari bank A, bank B, bank C itu langsung disamakan walaupun itu sama-sama bank plat merah ya, bank yang di bawah pemerintah. Dan itu perlu waktu Bapak Ibu ya, perlu waktu. Nah, ini tantangan yang dihadapi dalam integrasi sumber daya manusia. Begitu juga mungkin perusahaan-perusahaan besar ya, mungkin dalam hal mungkin sudah bermasalah di keuangan ya, perlunya akuisisi atau merger supaya lebih apa berjalan dengan baik atau menjadi besar, itu ketika ada penyatuan itu juga sangat sangat susah Bapak ya, perlu waktu. Tidak serta-merta ya seperti apa membalikan telapak tangan oh itu langsung. Jadi satu dengan lain langsung paham, langsung mengerti. Tidak begitu ya Bapak Ibu. Ini tantangan besar yang dihadapi itu perbedaan budaya perusahaan itu dari perusahaan-perusahaan besar. Begitu juga mungkin perusahaan-perusahaan kecil ya Bapak Ibu. Mungkin katakanlah mungkin perusahaan yang belum TBK, tetapi mereka mau merger mungkin dalam satu inline ya, satu satu core bisnis ya. Itu juga tidak mudah walaupun tuh perusahaan apa perusahaan dalam suatu atap atau yang katakanlah mungkin sister company dari suatu perusahaan yang mungkin beda budayanya, beda cara kerjanya itu sangat perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian ini resistensi terhadap perubahan. Nah ini tadi yang sampaikan. Resistensi terhadap perubahan. Jadi mungkin karyawan-karyawan manajer atau apa itu yang sudah nyaman ya pada zonanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan itu dia resisten ya, bertahan. Jadi tidak mau lebih lagi dari apa yang seharusnya. Itu cukup cukup banyak ya. Mungkin juga di tempat Bapak Ibu bekerja itu bisa juga diperhatikan ya Bapak Ibu. Resistensi terhadap perubahan dari karyawan dan manajer mungkin merasa nyaman nih, zona nyaman ya dengan cara-cara lama dalam melakukan sesuatu. Nah, resistensi terhadap perubahan yang diusulkan dan kebijakan prosedur integrasi ini bisa menghambat usaha
untuk mengimplementasikan pendekatan SDM yang terintegrasi. Karena itu tadi rasanya dengan ini ya udah cukup lah. Saya tidak mau melakukan lagi untuk ke depannya. Nah, ini sangat bermasalah, sangat 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 menghambat ya usaha menuju integrasi pada SDM yang lebih maju ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kekurangan komunikasi ya. Jadi integrasi yang efektif, komunikasi yang jelas dan terbuka itu sangat penting. Supaya jangan ada miss komunikasi. Jadi kurangnya komunikasi antara pertemuan dan tingkatan organisasi dapat itu menyebabkan kebingungan ya. Bisa saja komunikasi ini uh, ada gap, terputus ya. Ya katakanlah mungkin ada satu kalimat yang terdiri dari lima kalimat, lima kata ya. Tapi karena komunikasinya tidak baik, itu kurang satu kata. Nah itu sangat fatal, Bapak Ibu ya, sangat fatal sekali. Bisa aja pengertian itu menjadi berbeda ya. Jadi ada kesalahpahaman ya. Nah itu akan juga menjadi kegagalan dalam kolaborasi ya. Kemudian keterbatasan sumber daya. Ini sumber daya yang maksud itu juga bisa saja sumber daya manusia, juga sumber daya dalam hal finansial ya, Bapak Ibu ya. Jadi mengimplementasikan integrasi dalam SDM seringkali memerlukan investasi. Dan investasi ini tentunya menyangkut apa anggaran-anggaran baik itu untuk pelatihan ya, jadi meningkatkan skill ya, mengupgrade daripada sumber daya manusia tadi ya. Itu kadang-kadang sering juga akibat dari keterbatasan anggaran ya Bapak Ibu. Nah, dari keterbatasan anggaran atau sumber daya dapat menjadi penghalang dalam melaksanakan rencana integrasi. Nah, selanjutnya kompleksitas sistem informasi. Jadi ini sangat perlu ya. Koordinasi menggunakan berbagai sistem informasi yang tidak terintegrasi, yang tadi mungkin disampaikan di atas adalah high risk contohnya itu ya, itu dapat menyulitkan pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Karena masing-masing itu tidak kompleks, tidak saling menopang ya, ya. Membangun satu sistem informasi SDM yang efisien dan integrasi dapat menjadi tantangan yang signifikan. Ya, ini sangat penting kompleksitas sistem informasi. Pimpinan yang tidak konsisten. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi hari ini mungkin dia memberi si pimpinan atau si manajer membuat satu keputusan ya. Keputusan katakanlah itu keputusan untuk sesuatu ya. Yang harusnya itu ketika besok atau lusa ada keputusan lagi yang akan dibuat harusnya konsisten dengan keputusan sebelumnya, jangan berubah-ubah karena pada akhirnya itu juga akan menambah masalah ya, maksudnya menambah masalah integrasi daripada sumber daya manusia tadi tidak tercapai ya, dan pimpinan tidak konsisten atau tidak dalam visi dan misi integrasi ya dapat menyebabkan kurangnya fokus dan dukungan bagi inisiatif integrasi. Dan pimpin perlu berkomitmen dan mencontoh dalam mendukung integrasi SDM. Ini sangat penting ya, Bapak Ibu. Kemudian pengukuran kinerja yang sulit. Jadi kalau katakanlah departemen A itu pengukuran kinerja atau performanya mungkin ada beberapa bagian atau beberapa item ya, tapi kadang-kadang itu juga tidak tercapai ya pengukuran kinerja yang sudah digaris bawahi ya, yang sudah ditargetkan ya. Jadi ini mengukur dampak dan integrasi SDM yang jadi rumit, jadi menetapkan metrik yang tepat untuk menilai keberhasilan integrasi dalam praktek SDM memerlukan waktu dan bisa menjadi tantangan tersendiri ya. Ini sangat perlu Bapak Ibu ya. Jadi sangat sangat diperlukan pengukuran ini supaya kita bisa melihat sampai sejauh mana kinerja yang di dilakukan, performa yang dilakukan baik itu departemen ya atau organisasi itu ya. Nah, perubahan peraturan dan kebijakan. Nah, perubahan dalam peraturan dan kerjaan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi strategi SDM. Nah, ini organisasi harus tetap adaptif dan responsif ya. Jangan stagnan ya atau jangan menolak. Karena kalau itu terjadi
itu juga akan merugikan ya. Integrasi SDM itu tidak akan tercapai ya. Jadi ini bisa menjadi tantangan bagi integrasi kalau dalam satu organisasi tersebut tidak adaptif dan tidak responsif ya terhadap kebijakan pemerintah uh, dan juga mungkin kebijakan di dalam internal perusahaan ya. Itu kita artinya sebagai karyawan tetap adaptif dan responsif ya, karena itu artinya tujuan dari para organisasi tersebut harus kita capai bersama-sama. Dan ini juga hubungan dari bagian daripada integrasi sumber daya manusia tadi ya. Kemudian delegasi tanggung jawab yang tidak jelas. Jadi pendelegasian ya, tanggung jawab yang tidak jelas juga. Ini ketiga-tegasan dalam delegasi tugas Recording stopped. departemen ya dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang menghambat proses integrasi. Ya, ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Jadi pengelolaan talent yang beragam. Nah, ini kadang-kadang juga di perusahaan itu agak susah ya. Talent-talent itu sebenarnya juga untuk membangun sebetulnya, untuk menyegarkan kembali ya, atau juga bisa memacu ya untuk kemajuan daripada perusahaan tersebut sehingga visi dan misi tercapai. Dan ini perlu dikelola ya. Tapi ini menjadi tantangan kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Jadi pengolahan talent yang beragam. Jadi perbedaan dalam keterampilan, pengalaman, dan harapan di antara karyawan dapat membuat integrasi menjadi rumit. Dan kebutuhan untuk mengelola dan mengembangkan bakat yang beragam dalam organisasi menjadi tantangan tersendiri dalam praktek integrasi. Ini kadang-kadang tertutup ya, tertutup karena memang tidak dikelola dengan baik. Padahal sebenarnya talent-talent yang ada di dalam karya di dalam organisasi itu cukup banyak. Jadi kalau pengelolaannya bagus, ya itu akan membantu ya bagaimana integrasi sumber daya manusia itu bisa tercapai ya secara bersama-sama ya. Nah, dan kita masuk kepada topik hakikat kebutuhan manusia ya. Nah, pada umumnya itu menjadi 3 kategori utama ya. Pertama kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini kebutuhan fisik ya Bapak Ibu yang mendasar untuk keberlangsungan manusia ya. Seperti mungkin makan, mungkin ini sudah pernah diketahui ya, Bapak, makan, air, tempat tinggal ya, pakaian, tidur dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu bisa berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Kemudian kedua kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia memiliki kebutuhan psikologis yang memiliki rasa aman, kasih sayang, dan pengakuan orang lain ya. Dalam kategori ini dapat 2 subkategori lagi ya kebutuhan psikologis tadi ya. Kebutuhan akan rasa aman, memiliki perlindungan daripada bahaya fisik, emosional, stabilitas, finansial, dan kesehatan. Ya. Kebutuhan sosial, mencakup hubungan interpersonal, cinta, dan rasa memiliki dalam kelompok atau komunitas. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Ya. Ini merupakan kebutuhan untuk mencapai potensi penuh seorang dan pengembangan diri. Individu ingin mengembangkan keterampilan, kreativitas, ya, dan mengejar tujuan pribadi serta impian mereka, ya. Ini termasuk pencapaian pribadi dari pengalaman yang dalam dan kepuasan dari pencapaian tersebut, ya. Kebutuhan aktualisasi diri, ya, Pak Ibu. Nah, ini ada beberapa hierarki kebutuhan menurut beberapa ahli, ya, Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang ahli yang menyatakan pertama Abraham Maslow. Mungkin ini sudah sering ya Bapak Ibu dengar ya, teori kebutuhan daripada Abraham Maslow. Jadi ini hierarki kebutuhannya dan disebut dengan dikenal dengan hierarki ya. Abraham Maslow mengembangkan model yang dikenal dengan hierarki, dan ini ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Pertama membagi kebutuhan melalui 5 kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi itu seperti makanan, air, tempat tinggal ya.
Jadi dikenal ini kebutuhan 5 dasar ini adalah kebutuhan berbentuk piramida ya. Ya. Nah, kemudian kebutuhan keamanan ya terkait dengan perlindungan dan wilayah fisik dan emosional, stabilitas, kesehatan dan eh, keamanan finansial ya. Nah, dan juga kebutuhan sosial ya. Jadi ini memfokuskan pada pembentukan hubungan sosial, cinta dan bisa memiliki dalam satu komunitas atau kelompok. Nah, kebutuhan penghargaan ya reward ya mengacu pada kebutuhan untuk dihargai dan mendapat pengakuan dari orang lain. Jadi mencakup rasa percaya diri dan prestasi. Yang sangat sangat perlu diperhatikan oleh si Abraham Maslow ya, kebutuhan penghargaan reward. Kebutuhan aktualisasi diri ya, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh individu, pertumbuhan pribadi, dan mengejar tujuan hidup. Nah, Maslow berpendapat bahwa kebutuhan ini harus dipenuhi secara berurutan, jadi mulai dari kebutuhan yang lebih tinggi tidak akan didahului oleh kebutuhan dasar ya. Jadi harus didasari oleh kebutuhan yang rendah terpenuhi, baru berjenjang kepada kebutuhan lebih tinggi. Nah, itu dikatakan tadi sistem piramida ya, Bapak Ibu. Ini menurut Abraham Maslow ya. Nah, kemudian Douglas McGregor ya, teori X dan teori Y. Ini teori si Douglas ini mengamalkan dua pandangan tentang motivasi pekerja, yaitu teori X dalam teori X dan teori Y ya. Kalau teori X, pandangan daripada Douglas McGregor ini adalah pandangan negatif tentang karyawan, ya, mengasumsikan bahwa karyawan tidak memiliki pekerjaan, ya, dia tidak memiliki pekerjaan, jadi butuh dipaksa, jadi pemaksaan, ya. Jadi kalau tidak suka, ya, mau tidak mau dia dipaksa untuk bekerja, ya. Dan kemudian karena dipaksa tadi, ya harus diawasi untuk bekerja, karena memang dasarnya dia tidak suka, ya. Tidak suka, harusnya dipaksa dan harus diawasi. Karena kalau tidak diawasi, mungkin dia tidak akan bekerja, ya. Ya. Dan serta cenderung menghindari tanggung jawab. Ya, karena dasarnya tadi sudah tidak menyukai, ya. Jadi dia cenderung menghindari tanggung jawab. Pada kali itu manajemen harus bersifat otoriter, ya. Jadi ini teori X, ya, manajemen lebih bersifat pada otoriter, ya. Kemudian teori Y ini sebaliknya, di pandangan positif tentang karyawan, ya. Menganggap bahwa karyawan cenderung ingin bekerja, ya, ingin bekerja, bertanggung jawab, ya, dan berusaha mencapai tujuan organisasi, ya. Jadi karena dia merasa apa aura positif ya, pandangan positif ya, Bapak Ibu. Jadi dia ingin bekerja dan pasti bertanggung jawab dan berusaha mencapai tujuan organisasi yang sudah yang sudah dicanangkan ya, mungkin oleh perusahaan ya. Jadi dia tetap bekerja dengan tanggung jawab untuk pencapaian dari tujuan organisasi. Jadi manajemen efektif harus memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang dan berkontribusi. Ya, ini teori Y, jadi kebalikan daripada teori X. X orang yang tidak suka bekerja, negatif, harus dipaksa, mungkin dan juga harus diawasi karena sering menghindari tanggung jawab. Sedangkan Y justru sebaliknya positif ya, ya ingin bekerja dan bertanggung jawab dan tentunya akan mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Nah, kemudian Chris Argyris ya, perspektif manusia dewasa. Ini lebih kepada orang-orang dewasa ya. Jadi ini Chris Argyris ini berfokus pada sifat manusia yang dewasa. Jadi orang yang sudah tumbuh berdewasa ya dalam konteks untuk suatu organisasi ya. Menyoroti pentingnya mengenali bahwa manusia dewasa ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki otonomi serta tanggung jawab. Nah, Argyris itu bukan beberapa poin. Pertama itu kedewasaan, ya, karena ini memang sudah orang dewasa dituntut ada kedewasaan dan memiliki keinginan untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi jadi terhadap organisasi. Ya. Kemudian itu keterlibatan, jadi karyawan dewasa perlu dilibatkan dalam keputusan dan perencanaan untuk meningkatkan
motivasi dan fokusan kerja. Nah, kemudian adalah penghargaan, reward, ya. Hubungan kerja yang menghargai nilai dan keterampilan individu akan meningkatkan motivasi dan produktivitas, ya. Jadi perlu adanya penghargaan, reward. Jadi ini pendapat daripada Chris Argyris, ya. Kedewasaan, keterlibatan, dan penghargaan, khususnya kepada manusia atau orang-orang yang sudah dewasa, ya. Kemudian ini Frederick Herbert, ya, teori dua faktor, ya, menunjukkan bahwa ada dua jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Pertama, faktor pemotivasi, ini adalah motivator, ya, faktor eh, yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, termasuk pencapaian, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Ya. Ketika faktor motivasi ada, mereka membuat karyawan lebih puas dan bersemangat dalam pekerjaannya. Jadi Frederick ini membagi atas faktor motivasi dan kedua itu adalah faktor higien, ya. Higien, ya Bapak Ibu, ya. Jadi faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak ada, ya, termasuk kebijakan perusahaan, pengawasan, kondisi kerja, gaji, dan hubungan antar rekan kerja. Ya, namun keberadaan faktor higien ini tidak menjamin kepuasan, hanya berfungsi untuk mencegah ketidakpuasan. Ya. Nah, kedua teori ini menunjukkan bahwa untuk memotivasi karyawan perlu ada perhatian terhadap kedua faktor ini, baik motivasi, ya, maupun higien, agar dapat mencapai kinerja yang optimal, ya. Bapak Ibu, jadi faktor higien dan motivator, ya, Bapak Ibu. Kemudian berbagai jenis kebutuhan manusia, ya, menit akan ditentukan dari keinginan para karyawan terhadap pekerjaannya. Jadi berbagai keinginan yang dimaksud itu pertama gaji, ini sudah pasti, ya, upah yang baik sangat dibutuhkan, ya, karena kalau seorang bekerja, ya, tidak digaji atau gajinya mungkin tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, bahkan juga untuk yang lain-lain, kebutuhan primer, itu sangat ya, sangat naif, ya Bapak Ibu, ya. Tentunya gaji, kemudian pekerjaannya aman secara ekonomis. Nah, aman secara ekonomis, ya, maksudnya pekerjaan ini tidak serabutan, ya, jadi ada kontinu, ya, kerjaan yang memang secara ekonomis memang bisa menjamin, ya Bapak Ibu, untuk kehidupan sehari-hari, ya. Itu sangat dibutuhkan, minutes bagi kebutuhan manusia, ya. Kemudian rekan kerja yang kompak. Nah, ini juga kadang-kadang di satu perusahaan bisa saja ini terjadi, tidak kekompakan, ya, tidak kompak. Ketika itu terjadi tidak kompak, jadi kebutuhan manusia itu mungkin eh, akan ini, ya, akan terjadi masalah, ya, karena rekan kerja tidak kompak, ya, sikut-sikutan mungkin, ya, itu bisa saja terjadi, ya, tempat Bapak Ibu bekerja, ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi, ya, bagaimana integrasi daripada MSM itu akan tercapai, ya Bapak Ibu, ya. Nah, penghargaan terhadap pekerjaan yang dijalankan, dan kita harus mencintai, ya Bapak Ibu, kita harus karena sudah komit, ya, kita harus jalankan dengan baik, ya, dan harus kita bertanggung jawab. Nah, pekerjaan yang berarti, artinya memang pekerjaan yang kita lakukan itu, ya, tidak tidak ada gunanya bagi company, bagi perusahaan. Tentu ada berguna, ya, untuk kemajuan daripada perusahaan itu sendiri, ya. Cepat untuk maju, berkarir, ya. Tentunya ini juga sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, oleh pekerja. Karena kalau tidak ada kesempatan maju, kita stagnan, ya mungkin pada akhirnya juga kita akan malas, ya, tidak berkembang. Ya, akhirnya pada akhirnya mungkin kita akan melirik juga ke yang lain, ya. Mungkin bisa aja kita akan keluar karena kesempatan untuk maju itu tidak ada, ya Bapak Ibu. Kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik itu juga sangat penting karena banyak sekali, ya, perusahaan-perusahaan yang berdiri. Tapi kemarin Bapak Ibu pernah dilihat di satu TikTok itu, ya Bapak Ibu, baru umur berapa bulan, ya, perusahaan itu berdiri, tapi ada karena satu dan lain hal harus tutup, harus bubar, ya, karena mungkin
eh, kondisi kerja yang tidak aman, nyaman, dan menarik ya. Ya, mau tidak mau harus diambil keputusan ya. Jadi ini juga perlu kita perhatikan dari kebutuhan manusia human need dalam bekerja itu harus aman, nyaman, dan menarik. Pimpinan yang adil di sana itu sangat penting ya Bapak Ibu. Karena ketika itu tidak adil, artinya tidak bisa sana. Penilaian mungkin tidak objektif, subjektif. Itu juga kadang-kadang sangat disayangkan, sangat mempengaruhi kepada eh, hubungan dengan integrasi manajemen sumber daya manusia. Karena itu juga sangat dibutuhkan ya oleh manusia ya, pengarah dan perintah yang wajar. Ya, dengan perintahnya juga tidak jelas, ambigu ya, akhirnya membingungkan ya Bapak Ibu. Dan juga harus wajar, artinya memang sesuai dengan apa yang yang dilakukan ya oleh eh, si karyawan tersebut ya. Nah, kompensasi tempat bekerja yang dihargai masyarakat. Nah, ini sangat diperlukan juga dalam kebutuhan manusia ya, Bapak Ibu. Nah, demikian ya Bapak Ibu ya, materi yang bisa kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yang topiknya adalah integrasi part 1 dan part 2. Seperti yang saya sampaikan juga, nanti teman-teman yang tidak bisa hadir, ya nanti akan saya bagikan ya rekamannya di LMS ya, Pak Aditya ya, yang saya sampaikan ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran semuanya teman-teman, dan semoga kedepannya akan lebih baik dan juga tercapai sampai penyelesaian skripsi ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Terima Bapak. kasih Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas materinya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih kasih, Pak Bapak. Nunung, Muhammad. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Saya stop share ya Bapak Ibu ya. Pak.